Dan kini kita akan simak Warta Light untuk pagi hari ini. Pemirsa, Garuda Indonesia dengan kode saham GIA membenarkan isu rencana penggabungan usaha perseroan di bawah PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney. Kemudian saham Astra Internasional, IMAS, dan Victor berpeluang tersengat insentif baru pajak mobil listrik. Dan kita akan lihat agenda ekonomi pemirsa dari Amerika Serikat, ada data soal penjualan rumah baru. Kemudian di Kanada ada penjualan grosir. Kemudian di Inggris ada data soal survei perdagangan distributif, dan dari Prancis ada lelang BTF. Kemudian dari Spanyol indeks harga produsen di Spanyol, dan juga di Singapura ada data soal produksi industri. Sementara itu agenda emiten yang menarik untuk kita cermati pemirsa, ada Visi yang melakukan distribusi saham secara elektronik. Kemudian ada PLTM yang melakukan pembelian kembali seri obligasi 2 tahun 2021 seri A. Dan PLTM juga melakukan pembelian kembali seri Sukuk Ijarah 2 tahun 2021 seri A. Dan kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini pemirsa. Dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia pagi hari ini dibuka mix. Untuk Nikkei 225 dibuka menguat 0,37% di level 39.244. Kemudian STI Singapura dibuka menguat menguat 0,42% di level 3.171. Kemudian Kospi Korea dibuka melemah 1,07% di level 2.639 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,15%. Dan pemirsa, kali ini kita sudah tersambung bersama Mbak Sulistina Primasuci, beliau adalah Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Apa kabar Mbak Sulis? Ya, halo, kabar baik Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga kita sehat selalu ya Mbak Sulis. Ya, Baik, kita ke bursa global terlebih dahulu. Kita ke bursa Amerika secara spesifik, momentum rilis saham Nvidia. Ini tampaknya menjadi salah satu faktor sejumlah saham teknologi lokal menguat di hari Jumat. Bagaimana Anda sebetulnya melihat proyeksi saham-saham tersebut, dan apakah menjadi kemudian trigger yang menarik untuk bursa domestik sendiri, Mbak Sulis? ya, oke Mas Wiki. Jadi memang kalau pas di hari Kamis lalu ya, itu Nvidia langsung menguat, membentuk gap up, itu menguat 16% akibat rilisnya laporan keuangan. Nah ini tentu mengangkat juga dari market cap Nvidia, dan bahkan mengangkat indeks dari Wall Street, Nasdaq, dan juga S&P mencatat rekor tertinggi lagi. Jadi kalau untuk saat ini dengan menguatnya kinerja Nvidia, mungkin kita bisa memberikan sinyal baik ya untuk saham teknologi Indonesia seperti di MTEK, Goto, Buka maupun di WIRG yang juga ada penguatan di hari Kamis dan Jumat kemarin. Jadi meskipun di saham teknologi lokal ini masih tertekan ya akibat tingginya suku bunga, ini membuka peluang ya untuk ada titik balik dari kinerja saham teknologi Indonesia, Mas Wiki. Oke, secara korelasi lah ya, kalau kita kemudian lihat sektor perdagangan, ketika kemudian ada kegairahan daya beli dari sebuah negara yang kemudian menjadi market dari Indonesia, ini secara korelatif memang terkorelasi sangat kuat begitu ya. Tapi kalau kita kemudian lihat dari sektor teknologi sendiri, Nvidia begitu, dan juga ini nampaknya menjadi satu trigger katakanlah pergerakan dari sektor berbasis teknologi di dalam negeri. Korelasinya seperti apa sih? Adakah kemudian ini hanya menjadi sebuah sentimen psikologis saja, atau Anda melihat ada alasan fundamental di balik ini? Iya, kalau kita lihat secara fundamental memang untuk kinerja saham-saham teknologi Indonesia ini masih mencatatkan kerugian seperti di Goto, Buka gitu. Jadi kalau kita lihat memang untuk saat ini masih sentimen jangka pendek ya dari menguatnya Nvidia. Cuma kalau kita lihat jangka panjangnya ketika nanti The Fed mungkin mulai dovish terkait tingkat suku bunga, ini menjadi peluang yang positif ya untuk saham-saham teknologi untuk ada bangkit dan perbaikan maupun pemulihan dari kinerjanya. Baik, ketika ini menjadi sentimen sementara, berarti ada yang perlu diwaspadai kah? Kalaupun kemudian investor ingin kemudian masuk ke saham-saham berbasis teknologi begitu, mungkin dikatakan sudah telat karena mungkin rawan terjadi koreksi karena ini menjadi sebuah sentimen yang berlangsung sementara saja, atau Anda melihat ada point of view yang lain? Ya, untuk saat ini saya lihat memang masih jangka pendek
Karena kalau kita lihat secara teknikalnya ya, bioteknikalnya aja itu di saham-saham teknologi Indonesia itu masih bergerak dalam tren yang strong downtrend gitu. Jadi teman-teman perlu hati-hati, teman-teman investor perlu hati-hati untuk membatasi resikonya karena secara tren ini masih strong untuk downtrend gitu Mas Wiki. Oke, baik. Kalaupun secara momentum teknikal mau dimanfaatkan jangka pendek silakan saja begitu ya. Karena mungkin secara tren sendiri Anda kemudian masih melihat berada di downtrendnya begitu. Oke, kita akan tinggalkan saham-saham berbasis teknologi dan juga sentimen yang mempengaruhinya. Kita ke saham-saham berbasis kendaraan listrik yang nampaknya ini akan tersengat sentimen insentif PPN ditanggung oleh pemerintah begitu ya. Kita lihat ada saham-saham IMAS, kemudian juga ada Astra International dan juga VKTR. Sejauh mana ketiga saham ini nampaknya akan menjadi pusat perhatian dari investor mengingat PPN DTP ini Mbak Sulis? Ya, baik. Memang untuk saat ini ya, pemerintah sudah memberlakukan untuk insentif pajak terkait kendaraan roda 4 atau mobil listrik sebesar 10%. Tentu ini menjadi angin segar ya bagi saham-saham yang memang segmen bisnisnya menjual mobil listrik seperti di IMAS, ASI maupun VKTR. Namun hal ini tentu kalau kita lihat ya meskipun ini menjadi suatu sentimen positif, tetapi kalau efek dari hal ini tidak langsung terjadi dalam jangka waktu pendek. Mengingat kita berkaca dari perlakuan sebelumnya terkait insentif pajak di segmentasi roda 2, ini mengeluarkan subsidi yang harganya cukup besar. Ini pun nampaknya masih jauh dari yang diharapkan pemerintah karena masih jauh dari target yang diinginkan terkait masyarakat melakukan pembelian motor listrik gitu. Jadi tempat ini bisa terjadi mungkin lebih lambat lagi mengingat pembeli mobil itu saat ini ya biasanya adalah konsumen yang sudah memiliki mobil sebelumnya alias memang mobil listrik ini hanya untuk mobil kedua yang biasanya bukan menjadi mobil utama ya mungkin itu Mas Wiki. Baik, artinya secara term investasi untuk saham-saham yang kemudian mendapatkan dampak dari isu PPN DTP untuk kendaraan listrik sendiri ini memang belum bisa mengharapkan sebuah dampak yang terjadi secepat kilat begitu. Artinya secara termin investasi untuk saham-saham yang kita sebutkan tadi masuk sekarang dan dapat kita rasakan dampak dari si insentif ini di kemudian hari atau seperti apa Mbak Sulis? Ya, untuk di saham-saham yang menjual mobil listrik ini mungkin masuk sekarang bisa memanfaatkan untuk trading jangka pendek terlebih dahulu ya. Karena kalau kita lihat secara sentimennya ini beberapa ada penguatan seperti di VKTR dan juga di IMAS yang memang secara pergerakannya menguat. Oke, artinya mau main pendek saja terlebih dahulu memanfaatkan sentimen dari insentif ini begitu ya? Iya, betul Mas Wiki. Oke, secara menengah ke panjang Anda melihat ini menarik nggak? Untuk jangka panjang sendiri saya lihat masih belum cukup menarik, tapi kalau kita lihat untuk jangka pendeknya memang gitu karena kita lihat untuk IMAS sama VKTR sendiri ini secara pergerakan harga sahamnya itu masih dalam kategori yang pergerakan. Baik, sebelum jeda saya ingin tanyakan terlebih dahulu terkait dengan kinerja IHSG yang negatif begitu ya. Sepekan kemarin analisis Anda seperti apa dan bagaimana Anda proyeksikan pergerakan dari IHSG di pekan ini Mbak Sulis? Halo Mbak Sulis. Iya, halo sebentar. Ya, oke. Baik untuk IHSG di pekan ini mungkin secara pergerakannya ya untuk
yang bisa dimanfaatkan ya untuk momentumnya itu investor yang masih berfokus terhadap rilis laporan keuangan yang mungkin akan berakhir di 31 Maret untuk laporan full year di tahun 2023. Lalu juga fokusnya akan terjadi saham-saham yang memiliki performa baik untuk kuartal pertama di tahun 2024. Dan juga kalau kita lihat di awal Maret nanti itu saham-saham Big Bank akan melaksanakan RUPS yang dimana pembahasan itu terkait persetujuan laporan keuangan dan juga dividen. Ini cukup menarik. Namun untuk secara pergerakan IHSG karena saat ini investor mungkin beberapa masih wait and see terkait dari kondisi makroekonomi atau global. Ini ada kecenderungannya masih bergerak konsolidasi ya di range sekitar 7.270 sampai dengan 7.370 dan support kuatnya saat ini itu di level psikologis 7.200 Mas Wiki. Baik, oke. Semakin menarik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Mbak Sulis, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dalam Market Buzz, dan kita akan lihat saham-saham pilihan pagi hari ini yang disampaikan oleh Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi pemirsa, saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini adalah BRIS dengan support di 2.390, resistance di 2.600. Rekomendasi buy, kemudian juga ada ERA, support di 460, resistance di 500. Dan rekomendasi buy ada IMAS dengan support di 1.560, resistance di 1.735. Rekomendasi buy, kemudian juga ada Buka dengan support di 157, resistance di 170 dengan rekomendasi spekulatif buy. Baik, Mbak Sulis, kita akan bahas untuk saham-saham pilihan pagi hari ini. Kita ke BRIS terlebih dahulu. Analisis lengkapnya seperti apa, Mbak Sulis? Ya, baik Mas Vicky. Untuk BRIS sendiri ya, secara teknikal masih bergerak dalam tren bullish-nya. Kalau kita lihat ini membentuk polanya rally based rally ya, kalau teman-teman investor lihat. Dan juga kita lihat secara kinerja fundamental untuk laporan keuangan full year di tahun 2023 kemarin, BRIS mencatatkan pertumbuhan laba cukup signifikan, itu mencapai 33% secara year on year. Jadi untuk posisinya saat ini teman-teman masih bisa perhatikan untuk trade on trend ya di saham BRIS ini dengan target sampai dengan ke level sekitar yang tadi disebutkan oleh Mas Wiki ya, di sekitar 2.600. Baik, level terakhir di level 2460 untuk Bank Syariah Indonesia TBK begitu ya, secara resistance ini di level 2.600 untuk termin investasi menengah ke panjang untuk BRIS? Untuk BRIS untuk jangka panjang masih cukup baik ya Mas Wiki, jadi masih bisa untuk jangka panjang. 2460 level terakhir bisa langsung masuk ya? Iya, masih bisa. Oke, baik. Itu tadi dia direkomendasikan buy. Setelah BRIS kita ke ERA. Seperti apa analisis lengkapnya Mbak Sulis? Oke, nah ERA ini memang kalau kita lihat dari tren short term-nya ini bergeraknya cukup signifikan ya, menguatnya setelah kemarin berhasil naik membentuk double bottom, dan saat ini juga ERA masih menguji area resisten psikologis di level 500-nya. Secara tren masih cukup memungkinkan melihat di tahun 2023 kemarin secara fundamental ERA terus melakukan ekspansi dengan menambah gerai cukup banyak ya. Ini juga akan menjadi bertambah ya dari sisi penjualannya, untuk sambil menunggu juga dari rilis laporan keuangan full year di tahun 2023 masih bisa diperhatikan ya ERA untuk trading, Mas Wiki. Oke, artinya secara proyeksi untuk kinerja full year sendiri untuk ERA optimis akan positif begitu ya, dan secara kalau dilihat dari ekspansi usaha sendiri cukup ekspansif. Dan kalau kita lihat beberapa bulan lagi kita kemudian akan ketemu sama bulan Ramadan dan juga Lebaran, begitu biasanya kalau retail yang berhubungan dengan pembelian handphone dan lain sebagainya ini juga banyak kemudian didatangi oleh masyarakat begitu ya, especially mereka yang memang sudah memiliki THR begitu. Nah, artinya rekomendasinya untuk ERA sendiri menengah ke panjang atau seperti apa Mbak Sulis? Iya, untuk ERA sendiri menengah ke panjang masih oke Mas Wiki. Melihat tadi prospek yang dikatakan oleh Mas Wiki terkait sektor retail, ini juga menjadi pendongkrak setelah keluarnya hasil pemilu, ini juga menjadi hal positif ya untuk di sektor retailnya. Baik, level terakhir untuk ERA sendiri ada di 476, cukup dekat dengan level support yang Anda rekomendasikan. Langsung masuk saja atau masih sabar kalau mau masuk di level 460?
boleh untuk 476 itu bisa 50% ya dari posisinya untuk masuk, karena secara tren masih bergeraknya lebih ke atas. Baik, oke. Dari era kita ke IMAS yang tentunya ini masih berkaitan dengan insentif untuk kendaraan listrik begitu ya. Anda merekomendasikan buy untuk IMAS sendiri support di 1.560. Untuk analisisnya seperti apa Mbak Sulis? Iya, memang kalau kita lihat untuk penguatan IMAS di perdagangan terakhir kemarin di hari Jumat, itu secara teknikal mampu breakout dari exponential moving average jangka panjang ya, yang 200 hari. Ini merupakan sinyal positif ya untuk IMAS bergerak lanjut penguatan, didukung juga dengan sentimen terkait insentif pajak mobil listrik. Jadi masih bisa ya untuk ngikutin di sentimen jangka pendek di IMAS. Oke, sebelum kemudian insentif pajak kendaraan listrik ini bergulir gitu ya, kalau kita lihat dari kinerja saham IMAS sendiri, memang sudah mencatatkan penguatan secara gradual begitu di 3 bulanan, 1 bulanan, mingguan begitu. Nah, apa sih yang dilihat dari IMAS sendiri oleh investor, mengapa kemudian akhirnya secara excitement begitu mereka masih melihat saham ini potensial begitu ya? Apakah memang dari fundamentalnya sendiri yang sangat apik dan ciamik begitu sehingga investor melihat IMAS cukup difavoritkan? Ya, Mas Vicky. Untuk IMAS sendiri yang menjadi sentimen lain selain pajak insentif adalah baru saja ya untuk anak usahanya itu bergabung joint ventures dengan mobil listrik dari emiten mobil listrik Grup Bakri yaitu di VKTR. Ini juga menjadi sentimen positif ya untuk IMAS sendiri karena kalau kita lihat ini bisa mendongkrak ya dan juga dari adopsi menggenjot ya adopsi kendaraan listrik di saat ini. Baik, ada target hingga akhir tahun untuk IMAS? Untuk IMAS kita masih manfaatkan jangka pendek dulu, Mas Vicky. Oke, baik. Dengan target maksimal ke 1.600 mungkin. Baik, baik. Dari IMAS kita ke Buka, seperti apa analisis lengkapnya Mbak Sulis? Ya, untuk Buka sendiri secara ini kita manfaatkan secara teknikal ya, dukung juga mungkin masih ada erat kaitannya dengan Nvidia karena saham-saham teknologi dan juga kalau kita lihat secara teknikal di perdagangan hari Jumat kemarin ini ada penguatan setelah membentuk all time low di Buka. Ini ada membentuk candle bullish harami yang mana memberikan sinyal positif untuk bisa ada lanjut short term. Makanya ini spekulatif karena posisinya disupport dengan membentuk candle sinyal bullish, Mas Wiki. Baik, level terakhir ada di 163 begitu ya. Level yang Anda rekomendasikan di 157, mau masuk di 163 masih oke ya? Mungkin bisa tunggu dulu Mas Wiki. Tunggu dulu ya, baik, oke. Ya. Itu tadi dia saham-saham direkomendasikan oleh Mbak Sulis pagi hari ini ada BRIS, kemudian juga ada ERA dan juga IMAS direkomendasikan buy. Sementara untuk Buka sendiri direkomendasikan spekulatif buy. Baik, Mbak Sulis, kita akan jeda lagi dan pemirsa tetap bersama kami, setelah jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kini kita akan simak pergerakan dari IHSG di pembukaan C1. Di saat ini IHSG bergerak melemah di level 7.265,39, melemah 0,46% dan IHSG sempat baik dibuka di level 7.295,095 sempat menyentuh level tertingginya di level 7.295,443 dan level terendah di level 7.256,444. Dan saham-saham yang sejauh ini masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada PTPS, Victor, kemudian juga ada Astra Internasional, ada Ali, kemudian juga ada HYGN. Ada SMAL, ada CFIN, ada SSIA Auto, dan top losers diantaranya adalah ada Boga, ada Ro, Medco, Pegas, Inet, GoTo, BBNI, MAPI, dan ASGR. Kita kembali berbincang dengan Mbak Sulis. Mbak Sulis, singkat saja kalau kita lihat saham-saham BCAP kemarin menjadi saham-saham yang mendapatkan perhatian dari asing begitu pada saat mencatatkan net buy-nya. Bagaimana Anda melihat saham-saham BCAP di pergerakan hari ini, Mbak Sulis? Potensinya seperti apa?
Ya, untuk saham-saham big cap ya di hari ini yang mana tadi udah dikatakan oleh Mas Wiki, IHSG melemah itu karena kalau kita lihat secara pekan kemarin itu dari saham-saham big cap memang ada kecenderungan dan koreksi dan mulai ada kenaikan terbatas karena sudah mencatatkan rekor ATH. Kalau untuk saat ini teman-teman bisa perhatikan di saham-saham big caps ini menunggu dari RUPS yang akan mulai dilaksanakan di awal Maret itu bisa teman-teman perhatikan karena agenda RUPS itu terkait persetujuan laporan keuangan dan dividen. Mungkin dividen ini yang akan menjadi trigger penguat untuk di saham-saham big caps-nya. Baik, untuk sentimen tambahan lain yang juga mungkin dapat dimanfaatkan di perdagangan pekan ini, menurut Anda apa saja Mbak Sulis? Ya, untuk sentimen di minggu ini, teman-teman investor bisa ada perhatikan ya untuk rilis laporan keuangan full year di tahun 2023 karena masih berlanjut sampai dengan 31 Maret. Selanjutnya bisa melihat juga mungkin di kuartal pertama di tahun 2024 ini asing masih melihat untuk positif ya dari kinerja dari banking, ini juga bisa menjadi perhatian. Selanjutnya dari rebalancing FTSE dan juga rebalancing di MSCI yang akan dilaksanakan di akhir bulan ini. Lalu yang terakhir mungkin teman-teman investor bisa perhatikan untuk hasil pemilu yang membuat investor asing kembali bersemangat untuk melakukan akumulasi di saham kita, pasar saham kita. Baik, menarik apa yang kemudian Anda sampaikan. Semoga memang dapat menjadi referensi investasi pelaku pasar hari ini di hari Senin begitu ya. Mbak Sulis, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Ya, sukses. Terima kasih banyak Mas Riki.